si Kofik. Satu. Kalau saya kapan? Enggak, nanti kita sapa audiensnya dulu, baru waktu kita suruh Bapak buat sapa audiens juga, baru boleh Bapak sapa di kamera. Oh. Iya. Jadi nanti shiftnya kita dulu yang kenalan, baru kita perkenalkan Bapak ke audiens, Bapak sapa-sapa audiens, setelah itu langsung ke pertanyaan gitu Pak. Jadi ada sesi basa-basinya dulu sedikit. Baik, 1, 2, 3. Halo sobat Psikofik. Apaan tuh Psikofik? Psikofik. Iya. Belum pada tahu belum apa pada itu tahu psikofik? kan? Nah, jadi kita kasih tahu dulu nih. Psikofik itu singkatan dari psikologi sivik. Boleh diartikan Nah, dulu? psikologi sivik, jadi itu artinya psikologi dan sivik. Psikologi itu sendiri mempelajari tentang kejiwaan gitu ya, atau prodi psikologi lah. Kalau sivik itu tentang kewarganegaraan. Nah, karena kami ini dari psikologi dan membahas tugasnya ini adalah tentang pendidikan kewarganegaraan, makanya kami mengambil nama Psikofik biar lebih menarik nih teman-teman. Iya, benar banget. Jadi sobat Psikofik ini sebutan buat teman-teman yang lagi nonton podcast kita nih, biar lebih akrab gitu ya. Nah, tapi kita sekarang udah tahu kan Psikofik itu apa. Jadi gimana kalau kita kenalan dulu ya? Boleh banget. Ya, karena kan pepatah mengatakan katanya tak kenal maka tak sayang nih. Jadi alangkah baiknya kalau kita kenalan dulu. Nah, di sini ada aku, nama aku Francisca Aprilia, biasa disapa Siska. Dan aku Baik Windarti, biasanya itu dipanggil Winda. Nah, kita udah kenalan nih ya satu sama lain, tapi sekarang di sini kita tuh nggak cuma berdua. Di sini kita bakal ditemani sama narasumber kita yang hebat banget nih. Di depan kita sudah ada Bapak Arfan, sarjana sosial ya. Nah, kasih tepuk tangan dulu nih buat bapaknya, keren banget ya. Oke, nah jadi Bapak ini adalah Bapak Camat Muara Badak ya Pak ya. Nah, boleh disapa-sapa dulu nih Pak Sobat Psikofik yang lagi nonton. Oke. Halo Sobat Psikofik, salam Pancasila. Ya, Salam Pancasila ya, Pak. luar biasa nih. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik atau gimana nih Pak? Alhamdulillah, baik sehat walafiat ya. Oke. Oh iya, berarti kabarnya udah baik ya Pak. Ngomong-ngomong juga nih Pak, kami dengar Bapak ini tinggal di Samarinda nih, tepatnya di Talang Sari. Benarkah itu Pak? Ya benar, alhamdulillah. Tinggalnya di Samarinda di perumahan Talang Sari. Walaupun kerja kita lumayan jauh di Muara Badak, tapi tetap semangat dan ya berusaha tepat waktu untuk ke tempat kerja. Kita tahu ya Pak, perjalanan dari Samarinda ke Muara Badak itu lumayan lama nih ya Pak ya. Hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Nah, berbicara tentang perjalanan nih Pak, kemarin sempat ada berita yang sempat viral beberapa waktu lalu mengenai perjalanan yang alternatif ke pantai nih Pak, jembatan ya. Nah, jembatannya itu sempat viral karena rusak atau tidak layak nih Pak untuk dilewati. Itu pendapat Bapak gimana nih? Menurut Bapak tentang infrastrukturnya mungkin, atau apa, boleh dijelaskan spill sedikit nih sama Sobat Psikofik yang lagi nonton? Iya. Pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Badak ini salah satu dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, saat sekarang memang sedang terus melakukan pembangunan di seluruh wilayah kecamatan Sekukar itu ya, dalam rangka ingin mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia, termasuklah ya masyarakat kecamatan Muara Badak. Di antara sekian banyak harapan Pemda itu, pemerintah itu ya bisa diwujudkan lewat keberadaan infrastrukturnya, baik jalannya, kemudian prasarana yang lain seperti jembatan. Nah, seperti ada sampaikan tadi, pertanyakan tadi, ya, jembatan namanya Jembatan Sambera. Jembatan ini awalnya milik perusahaan asing pada saat itu, Vaikul Indonesia, yang pada beberapa puluh tahun yang lalu itu aset ini telah dihibahkan kepada pemerintah kabupaten gitu. Dan akhirnya menjadi aset Pemkab ya. Namun ya karena umurnya udah terlalu lama juga ya, dipergunakan dengan kegiatan dilewati oleh masyarakat, kemudian juga dunia usaha, akhirnya ya rusak berat. Dan alhamdulillah di akhir 2022 di APBD perubahan itu sudah dibantu pemerintah untuk diperbaiki. Namun ya belum maksimal dengan anggaran yang terbatas, dengan perencanaan yang mungkin ya belum matang lah, sehingga kondisi jembatannya agak kurang maksimal bisa dimanfaatkan. Tapi alhamdulillah di tahun 2023 ini sudah ada pemerintah lagi menganggarkan itu perbaikan total
pembangunannya. Rencananya di awal Juni sudah akan diperbaikin lagi dan jadi permanen nanti. Jadi istilah yang namanya dulu ada jembatan Kobra, Iya. mungkin benar ya, viral ya, itu sudah kobranya sudah mati dan insya Allah di tahun 2023 ya. Jadi di tahun ini ya Pak? Tahun berarti ini ya? sebentar lagi. Oke. Berarti terkait itu kan karena belum jadi, itu berarti untuk pemenuhan hak dari warga kecamatannya itu belum terpenuhi secara maksimal gitu ya Pak? Atau gimana nih tanggapan Bapak? Untuk Iya. Terkait fasilitasnya Iya. nih Pak. Nah, karena kan fasilitas yang didapatkan warga ini juga termasuk bagian dari hak warga Muara Badak nih Pak. Iya benar. Disitulah memang fungsi daripada keberadaan pemerintah ya memfasilitasi kepentingan masyarakat ini supaya mereka itu bisa nyaman di sisi pelayanan kependudukan, pelayanan administrasi dan pelayanan di bidang pembangunan. Ya memang itu tugas daripada pemerintah gitu. Nah, walaupun ini memang belum jadi, belum maksimal jembatan ini dibangun dan prosesnya kan juga memang masih harus beberapa bulan ke depan kan, 6 bulan ke depan. Artinya tetap kita berharap pembangunan cepat dituntaskan, diselesaikan agar masyarakat memang benar-benar bisa menggunakan atau memanfaatkan jembatan ini sebagai fasilitas mereka untuk transportasi gitu. Ya, kemarin sebab rusak itu jujur saja mungkin karena memang digunakan oleh dunia usaha. Ya, banyak perusahaan-perusahaan seperti yang dari luar Muara Badak, di dalam Muara Badak memanfaatkan jembatan itu gitu. Lewat situ dan kendaraannya tonasenya lebih berat daripada kondisi jembatan. Muatannya lebih besar. Ya, sehingga rusak. Tapi ya kita walaupun masyarakat merasa agak ya katakan sulit untuk lewat dengan keadaan kondisi seperti ini, tapi ya pemerintah kan sudah hadir nih untuk bisa kembali memfasilitasi supaya masyarakat itu bisa nyaman dalam memanfaatkan jalan dan jembatan itu gitu. Oke, baik, berarti kalau gitu pemerintah sudah memenuhi kewajibannya Iya, ya Pak ya. Nah, iya. Tapi menurut Bapak sendiri nih, yang Bapak tahu tentang hak dan kewajiban warga negara itu seperti apa nih yang ada di bayangan dalam diri Bapak? Menurut pandangan Bapak Iya. sendiri gitu. Ya Kak, ya setiap warga negara itu kan punya sepakat bahwa punya hak dan kewajiban gitu. Iya benar. Ya kalau haknya tentu pemerintah bisa membantu untuk memenuhi harapan-harapan mereka, ya kan gitu ya, memenuhi harapan-harapan mereka dalam hal ingin sejahtera hidupnya gitu. Nah tapi di samping itu juga apa yang menjadi hak ini ya seiring dengan juga kewajiban. Karena kalau pemerintah ini tidak bisa memenuhi apa yang menjadi harapan seluruh masyarakatnya, seluruh warga negara, pemerintah kan keterbatasan anggaran kan. Ya oleh karena itu ya untuk bisa mengimbangin itu ya warga negara juga harus bisa melaksanakan kewajibannya. Misalnya dengan cara ikut memberikan kontrol sosial terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada gitu. Nah seperti itu. Kemudian ikut merasa memiliki terhadap aset-aset itu gitu. Jadi intinya antara hak dan kewajiban mesti harus seimbang. Iya benar sekali. Gitu. Iya, terkait tadi udah ngebahas itu ya Pak, hak sama kewajiban menurut Bapak, kira-kira nih ya Pak, kewajiban di warga negara ini mereka itu udah memenuhi atau belum, atau masih banyak gitu kewajiban-kewajiban yang harusnya mereka penuhi tapi mereka sepelekan gitu? Iya, kalau terkait dengan itu ya, artinya kalau dari sisi survei kita memang belum pernah ada sih. Ya, ini berdasarkan pengamatan kita saja dalam aktivitas kita memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu. Kalau saya melihat di Muara Badak hak dan kewajiban dari warga masyarakat itu sudah dilakukan cukup bagus lah. Ya, ketika mereka menghadapi situasi umpamanya ada pembangunan yang berjalan, mereka lakukan kontrol sosial terhadap situasi seperti itu, mereka lakukan itu gitu. Nah, itu saya rasa bagian daripada mereka merasa ikut terlibat di dalam upaya memenuhi hak-hak dan kewajiban mereka gitu. Seperti itu. Baik,
Kalau begitu kan berarti inti dari jawaban Bapak nih bahwa nggak semua masyarakat tuh paham nih Pak sama hak dan kewajibannya kewajibannya, gitu ya. Nah menurut Bapak ada nggak sih upaya yang bisa dilakukan nih dari Bapak sendiri mungkin dari pemerintahan juga buat gimana sih caranya warga atau masyarakat dari Muara Badak ini biar tahu nih Pak hak dan kewajiban warga negaranya tuh seperti apa Ya. gitu. Ya kalau terkait dengan kewarganegaraan ini, kalau di pemerintah kabupaten ya, baik di provinsi juga itu ada yang OPD-nya ya, organisasi perangkat daerahnya itu Badan Kesbangpol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, mereka punya program-program yang sifatnya mengarah pada upaya pemahaman terhadap hak dan kewajiban itu lewat sosialisasi. Itu berkali-kali memang di wilayah kecamatan, baik terhadap masyarakat yang umum maupun masyarakat yang sudah secara khusus mereka itu terlibat di dalam organisasi. Ada dibentuk forum pembauran kebangsaan, ada forum komunikasi umat beragama gitu, ada forum deteksi dini dan sebagainya. Sehingga lewat forum-forum itu lewat forum-forum itu dan difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kukar Kutai Kartanegara bersama dengan OPD, pihak kecamatan, kemudian juga Koramil, Polsek, juga perusahaan-perusahaan yang ada di Muara Badak ikut terlibat bersama-sama memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban terhadap negara itu oleh warga negara. Iya, Sudah. Ada. Berarti udah diberikan fasilitas gitu ya Pak untuk warga masyarakat Muara Badak ataupun dari warga-warga yang lain gitu untuk memberikan pendapat mereka gitu misalnya Betul. terhadap ada suatu kebijakan di kecamatan ini begitu. Betul, sudah terbuka peluang-peluang mereka itu. Ya walaupun jujur saja seiring dengan upaya kita memberikan pengarahan itu, sosialisasi, ya namanya masyarakat kan ada saja yang bisa cepat paham, tapi dan ketika sudah paham pun belum puas, bahkan mereka ya bisa melakukan aksi. Muara Badak ini ya termasuk terkenal juga dengan aksi-aksi tapi bersifat aksi damai. Tapi pernah tuh Pak, Iya. ada warga yang mungkin mendemo kantor ini gitu. Aksi penyampaian aspirasi damai. Iya, Iya. cuma nggak yang sampai Iya. gitu yang Iya. bikin kegaduhan. Nggak, Jadi masih tertata. terkontrol. Masih terkontrol. Aparat keamanan. Berarti ya Pak. Iya. Kan ada warga biasanya yang terlalu ambisi maunya, Anarkis. ya nanti suaranya mau terdengar gitu harus Iya. ngelakuin sampai merusak fasilitas. Kalau di Tidak, sini tidak, nggak ada ya Pak tidak ya? sampai ke arah sana. Nggak sampai ke arah sana, jadi masih bisa. Aksi damai saja, Iya, penyampaian masih aspirasi. benar banget. Nah kalau begitu nih Pak, tadi kan sudah hak dan kewajiban warga negaranya nih. Tapi kalau misalnya dari kecamatan sendiri, hak dan kewajibannya itu yang lebih condong dilihatkan ke warganya itu apa Pak? Maksudnya haknya sudah dipenuhi, kan kata Bapak tadi udah seimbang tuh, hak dan kewajiban harus seimbang. Nah kalau dari segi kecamatan sendiri itu udah dilihatkan belum Pak ke Ya. warganya? Ya lebih mengarah pada kewajiban. Kami ini Kewajibannya. pemerintah kecamatan ini kan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten Iya, gitu betul. ya. Ya di bawahnya lagi ada pemerintah desa. Nah, lebih mengarah pada kewajiban kami selaku aparatur. Pada prinsipnya kami di kecamatan ini sebagai aparatur yang bersifat memberikan pelayanan terkait pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, dan itu sudah kita lakukan. Umpamanya pelayanan yang dari sisi administrasi kita terima mereka untuk dilayani mereka ketika mereka perlu administrasi kependudukan, KTP, kartu keluarga dan sebagainya, dan dokumen-dokumen yang lain itu Iya. kita berikan pelayanan. Jadi Tapi pelayanan- setelah mereka Iya. dari desa. Jadi pelayanan yang didapatkan itu udah memenuhi kewajiban dari Iya. kecamatan gitu Pak ya? Kita pakai standar, ada standar pelayanan minimal, Ada ada standar. SOP, standar operasional prosedur. Iya. Kita punya. Oh berarti untuk itu udah adil gitu ya Pak untuk pemberian pelayanan publik ataupun infrastrukturnya gitu yang diberikan ke warga yang gitu nggak ada perbedaannya gitu ya berarti? Iya, tidak ada prinsip-prinsip membedakan dan sebagainya, enggak ada. Karena memang menjadi kewajiban kita semua masyarakat itu wajib kita layani gitu. Iya berarti dari pihak kecamatan itu udah melakukan kewajibannya gitu dan juga memberikan hak yang terbaik gitu ya Pak Iya. untuk warga-warga yang ada di sekitarnya gitu. Betul, ya kami maksimalkan itu layanan prima itu, dan
ketika masyarakat mungkin merasa tidak puas juga, itu bisa menyampaikan Oh, di iya. kotak-kotak saran, Ada aspirasi mereka, umpamanya secara khusus di kantor kan ada kotak saran, Iya, betul. kemudian ada juga lewat media sosial. Oh, ada juga lewat media sosial. Ya, Itu ya. media sosial apa tuh Pak? Kalau Media boleh tahu, sosial Pak? itu sifatnya apa ya? Kami belum mengarah ke yang terlalu formal sih, website dalam proses website kita. Tapi yang sifatnya grup-grup WhatsApp aja. Seperti kayak per RT gitu Pak atau Bukan, gimana, Pak? sekarang secara global tingkat kecamatan. Oh, tingkat kecamatan. Ada WhatsApp, ketika masyarakat di tingkat tokoh masyarakatnya ada yang mau disampaikan dalam grup WhatsApp itu disampaikan oleh mereka sih. Disampaikan di situ. Jadi tetap Ada Bapak- kritikan ataupun iya. saran-saran terhadap Tetap pembangunan. Bapak bisa dengar kritikan-kritikan. Iya, gitu, secara Pak, langsung. ya. Nah, Oh, berarti yang join di grup WhatsApp-nya itu enggak semuanya gitu, kayak perwakilan dari Tokoh tokoh-tokohnya masyarakat, saja, iya. kepala desa, kapolsek, Iya. dan ramil. Itu juga sebagai forum untuk bisa berdiskusi gitu. iya. Diskusi awal. diskusi awal. Mm-mm. Tapi kalau dari kecamatan ada nggak sih Pak membeda-bedakan, misalnya nih warganya ada yang lebih berpenghasilan gitu, itu didahulukan pelayanannya atau kayak semuanya dipandang rata sama? Karena kan ada beberapa kasus di Pulau Jawa kemarin itu ada dia tuh camatnya nggak adil Pak, jadi dia melayani tuh kayak milih-milih lah ibaratnya. Kalau misalnya warga itu dilihat kayak berekonominya di bawah nih, itu dilayani seadanya, terus nggak dilayani dengan senyuman seperti itu. Nah, kalau di Kecamatan Muara Badak nih boleh dikasih tahu sama sobat Sikofik nih Pak, gimana pelayanannya? Iya, kalau seperti yang Adek sampaikan tadi, pelayanan memilih milah kayak gitu itu sudah menyalahi prinsip pelayanan. Ya, kalau di Muara Badak masyarakat dari ekonomi istilahnya yang tidak mampu dan itu sampai dengan kepada yang mampu, yang pendidikan rendah, sampai kita layani sama semuanya gitu. sama ya, iya. Sama, tidak ada beda-bedakan. Karena jujur saja pelayanan ini kan sifatnya ibadah ya. Ya, ibadah. Ketika melayani dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah ya kita juga akan mendapatkan istilahnya dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Oh iya. Berarti emang harus adil gitu ya Pak dalam memberikan pelayanan gitu, karena saya jujur pernah banget gitu ngerasain kayak dibedain gitu ya, karena mungkin kita dianggapnya biasa gitu, jadi diberikan pelayanan yang berbeda gitu. Betul. Nah, kalau dari kecamatan ini Pak, ada nggak sih konsekuensi buat pekerja-pekerjanya, pekerja sipilnya ketika melayani warga negara tapi nggak dengan senyuman, mungkin pelayanannya kurang baik. Nah, itu ada nggak dari Bapak sendiri mungkin membuat kebijakan untuk gimana nih terhadap pegawainya gitu Pak? Iya, betul. Kita di pelayanan di kantor kecamatan ada namanya pelayanan terpadu pelayanan administrasi terpadu kecamatan Paten. Kalau di bawah itu dilihat di open office itu kan ada kelihatan Paten. Iya, betul. Panjangan pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Personil yang bertugas di loket-loket itu adalah staf-staf di kecamatan yang memang wakil daripada staf-staf yang ada di seksi-seksi dan urusan gitu. Dan mereka sudah lebih awal kita berikan pemahaman supaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu ya ada aturannya gitu. Ada prosedurnya, dengan senyuman gitu, dengan mengedepankan administrasi yang bagus ya. Jadi ya mereka itu sudah kita berikan arahan, dan secara rutin kita ada pertemuan, evaluasi 3 bulan sekali kadang. Tapi kalau ada yang emergensi yang sifatnya mungkin ada laporan ya, umpama laporan di media tadi, itu secara khusus kita panggil mereka dan untuk dibicarakan seperti membedah masalah seperti apa ini. Ya, Langsung diselesaikan. diselesaikan. Umpamanya ada yang mengeluh katakan pelayanan lambat atau apa, itu kita langsung tuntaskan gitu. Baik, kalau begitu. Nah, dan nih mungkin sesi diskusi dan obrol-obrolan kita ya Pak ya. Nah, sebelumnya kita ucapkan terima kasih nih buat Bapak karena telah meluangkan waktu Ya, untuk sama-sama. podcast ini. Sebelumnya sobat Sikofik tahu nggak nih kalau bapaknya ini pernah kuliah di Universitas Mula Warman juga. Boleh Pak di-spill dulu nih Pak riwayat pendidikannya nih Pak. Iya, betul. Setelah saya lulus di SMA Negeri 2 Samarinda, yaitu berusaha mengikuti ujian dulu Sipen Maru sistem penerimaan mahasiswa baru gitu. Ngikutin itu, dan kebetulan waktu itu di SMA Negeri 2 Samarinda ya saya ikut
PMDK, penelusuran minat dan kemampuan. Artinya jujur bukan menyombongkan diri ya, rezeki waktu itu masuk Universitas Muhammad Warman itu tanpa tes. Tanpa tes. Tanpa Luar tes. biasa sekali nih Iya. Bapak ya. Tanpa tes masuknya ke Fakultas Kehutanan. Kehutanan. Ya, namun setelah dari Fakultas Kehutanan sempat kuliah kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan kalau tidak salah itu, ya kita ada perasaan kok di kehutanan ini kurang pantas juga ini. Tidak Iya. sesuai Oh, Pak ya. di awal memang pengen banget di situ kan. Iya. Tapi setelah terpikir di beberapa bulan, wah ini lebih pas perasaan saya ini di pemerintahan. Jadi saya salah pindah lah. jurusan. Iya, pindah waktu itu kebetulan ada tes Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Samarinda, PDN Samarinda, saya ikut tes dan alhamdulillah lulus gitu. Lulus, dan berarti rezekinya di situ Ya, Pak ya. lulus kuliah setelah kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun itu, baru masih diploma 3 kalau lulusnya di situ. Kemudian mencari sarjananya, nggak mau jauh-jauh lah kita, usahakan di lokal saja di Universitas Widya Mahkam Samarinda. Jadi tetap di sini. Jadi di Unmul sebentar aja. Iya, di Unmul tetap, tapi pernah di Unmul Pernah juga di kan? Unmul. Iya. Iya, mungkin itu aja Pak. Sebelum menutup podcast kita kali ini, mungkin ada nih kesan dan pesan Bapak yang mau disampaikan atau kayak harapan Bapak gitu Iya. buat Kecamatan Muara Badak ke depannya gitu. Barangkali juga kan ada warga Bapak yang sedang nonton podcast ini gitu Pak. Masyarakat. Iya. Dan juga boleh nih Pak di-spill juga, mungkin ada beberapa yang nggak tahu nih Muara Badak itu di mana. Nah, Nah, boleh nih bisa Bapak banget, sambil Pak. kasih tahu sama sobat Psikofik yang lagi nonton nih Pak. Baik ya, di akhir ini ya saya mengucapkan terima kasih nih kepada adik-adik sekalian yang sudah menyelenggarakan acara kegiatan ini ya, Iya, bagian daripada tuntutan apa namanya UAS, tugas Pak. ya. Iya, betul. Terima kasih. Nah, lewat kegiatan ini bisa sedikit kami menyampaikan lah informasi yang bisa nanti diteruskan didengar oleh publik nanti. Iya. Ya seperti itu. Kalau Muara Badak ini ya dari awal salah satu kecamatan yang berada di 20 kecamatan di Kutai Kartanegara. Nah, Kecamatan Muara Badak ini salah satu kecamatan di pesisir wilayah pantai dan ya termasuk salah satu kecamatan yang berstatus objek vital nasional. Jadi di Muara Badak ini kan ada apa namanya itu dunia usaha yang awalnya itu badan usaha yang bersifat swasta nasional, sekarang jadi Pertamina gitu. Pertamina Hulu Sanga-Sanga, Pertamina Hulu Mahakam, ada Pertamina EP Aset 5. Nah, seperti itu. Jadi Kecamatan Muara Badak ini salah satu kecamatan di pesisir yang punya potensi luar biasa. Dari segi sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya masih terjaga ya Pak. Iya, luar biasa. Sudah 50 tahun lebih itu terkelola migasnya, minyak dan gasnya. Termasuk ada batu bara dan yang tak kalah pentingnya adalah potensi pariwisata. Ya, Pariwisata. Nah, udah kenal kan pariwisata Muara Badak? Pantainya. Pantai, ada Pantai Pangempang, ada di sana Pantai Panritalopi, Pantai Jingga, Pantai Mutiara Indah, Pantai Jingga, yang lain lah. Banyak pantainya gitu. Di Muara Badak ini ya yang sudah mungkin tahu lah, udah viral juga. Ya termasuk juga ada salah satu desanya, Desa Sungai Bawang itu desa budaya itu. Ada desa Yang budaya. mayoritas etnis Dayak di sana. Saya malah baru tahu nih Pak ya. Dan Ya. dapat Jadi pengetahuan menambah baru. pengetahuan baru dari Jadi Bapak. termasuk banyak potensinya di Kecamatan Muara Badak, baik sisi sumber daya alam, terus pariwisata, dan ekonomi kreatifnya lumayan lumayan bagus lah di daerah sini. Ya. Banyak stand-stand kopi, ya, kafe-kafe dan Jadi nggak sebagainya. kalah sama Samarinda ataupun kota-kota lain ya Pak ya. Iya. Ya, mudah-mudahan kita doakan seiring dengan potensi yang ada itu, apalagi ini IKN ya, Iya, ya, betul. mudah-mudahan dari Muara Badak ini bisa nanti ke depan karena kecamatan penyangga ya bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan ibu kota negara baru nanti yang lebih maksimal lagi. Baik, itu tadi harapan dari Bapak ya. Iya. Mungkin udah dulu nih Sobat Psikofik ya sesi podcast dan ngobrol-ngobrol kita kali ini. Tapi sebelum itu kita mau tahu nih bahwa di podcast kali ini kita tuh disponsori oleh Prakuat ya, dan dan juga Cari Hati nih teman-teman Ya, ya. apapun aktivitasnya boleh banget minum Prakuat Buat dulu ya dulu teman-teman. dan apapun kalian misalnya lagi lapar nih nugas boleh atau banget apa nih. boleh langsung aja makan Cari Hati ya teman. Oke, segitu aja mungkin kita ucap goodbye dulu nih sama Ya. Sobat Psikofik yang ada di rumah ya. Oke.
See you. Sekian dari podcast kita. See you next video. Bye. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Oke, Bapak. cukup ya.